Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Infogansa. Malam ini kita akan membahas tentang pajak kendaraan bermotor, di mana pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu dari pajak daerah yang mungkin yang sering kita dengar ya atau sering kita alami sendiri bagi Sobat Infogansa yang memiliki kendaraan bermotor ya seperti mobil, motor ataupun lainnya gitu ya, yang termasuk dalam kendaraan bermotor. Cuma mungkin belum tahu secara mendetail bagaimana sebenarnya pajak kendaraan bermotor ini, atau bagi teman-teman yang sedang kuliah perpajakan, materi ini sangat penting dan membantu untuk teman-teman dalam memahami materi perkuliahan pajak kendaraan bermotor ya, terutama pajak daerah. Kita ketahui di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diatur mengenai pajak-pajak yang menjadi kewenangan daerah, yaitu daerah provinsi atau tingkat satu dan daerah tingkat 2 kabupaten atau kota ya. Dimana kita ketahui apa namanya, pajak kendaraan provinsi terdiri dari pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan untuk pajak daerah atau kabupaten atau kota ya, untuk kabupaten maksudnya yang dikelola oleh kabupaten gitu kan. Tadi dikelola oleh provinsi, sekarang yang dikelola oleh kabupaten adalah salah satunya pajak hotel, restoran, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari ya teman-teman satu persatu. Malam ini kita akan belajar dulu mengenai yang pertama, yaitu pajak kendaraan bermotor nih. Tentang yang pertama dulu. Oke, seperti biasa tips dari Textplogansa, dari ketika ingin mempelajari suatu pajak ya, yang pertama harus kita pelajari adalah apa sih pajak kendaraan bermotor itu, apa aja sih objeknya, apa yang menjadi objeknya gitu. Kemudian siapa saja yang dikenakan pajak kendaraan bermotor, yaitu subjeknya ya. Apakah orang pribadi atau orang badan atau dua-duanya gitu. Nanti siapa juga yang tidak dikenakan, nanti ada kita pelajari, atau objeknya juga nanti ada pengecualian. Kemudian apa yang dijadikan dasar pengenaannya, apanya sih gitu, nilai jualnya atau nilai apanya, berapa tarifnya setelah itu ya. Kemudian kapan saat utangnya gitu kan, kapan harus bayar, terus gimana sanksinya dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Jangan kemana-mana, yang belum subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi dan update-update terkait perpajakan terkini dan yang kedepannya gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas dulu mengenai objek pajaknya. Objek pajaknya apa sih sebenarnya, objek pajak dari kendaraan bermotor ini? Nah ini teman-teman, objek pajak kendaraan bermotor yaitu atas dasar kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi kepemilikan ya gitu. Kita ketahui udah belajar tentang PPN, PPH. PPH atas apa objeknya? Atas penghasilan. PPN atas apa? Atas penyerahan eh, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kalau ini adalah terkait dengan kepemilikan teman-teman. Ya kalau pajak pemilihan bangunan juga kepemilikan, pajak pemilihan bangunan. Jadi pajak itu, setiap pajak itu pasti punya objek pajaknya masing-masing, supaya tidak ada namanya double tax atau pajak berganda gitu ya. Jadi kalau udah dikenai pajak tertentu ya sebenarnya nggak boleh dikenai pajak lain. Ya, oke, pajaknya sudah jelas ya. Pajak kendaraan bermotor ya objeknya adalah kepemilikan. Jadi ownership dari suatu kendaraan yang memiliki motor lah gampangnya gitu. Kan kalau sepeda juga kendaraan tapi nggak ada motornya, berarti kita udah bahas pajak sepeda, maka sepeda bukan termasuk kendaraan bermotor kecuali sepeda yang memang dipasang nanti mesin gitu ya. Itu beda lagi nanti ceritanya. Ya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan definisi selanjutnya ya, beroda. Nah, jadi ada rodanya nih, nah, beserta gandengannya. Jadi bukan cuma misalkan ada kendaraan yang tergandengan tuh bukan cuma depannya doang, tapi belakangnya juga kena objeknya gitu ya, sebagai objek pajak yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Jadi bukan hanya di darat tapi di air juga, dengan ukuran isi grotor isi kotor gross atau gross ton ini ya, di 5 grotor sampai dengan gross 7. Jadi kalau untuk yang 5 sampai 7 ini masuk kendaraan bermotor ya, sampai gross. Nah, kalau di atas itu nanti tidak dikenakan, tapi nanti akan menjadi objek pajak lainnya gitu. Kalau yang kayak kapal gitu ya. Kemudian apa saja yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor? Pertama, kereta api.
Walaupun kereta api mungkin ada yang pakai motor atau pakai uap atau pakai tenaga listrik atau apa itu dikecualikan teman-teman ya. Karena mungkin konotasinya kalau kereta api kan transportasi publik ya, tapi tidak itu aja sih mungkin. Ya, intinya yang pemerintah yang diberikan amanah untuk memungut pajak dengan persetujuan dewan, terusnya Dewan Perwakilan Rakyat, kalau untuk pajak daerah mungkin daerah pusat daerah ya, ya bisa memberikan pengecualian-pengecualian gitu ya. Yaitu yang kereta api, kendaraan bermotor semata digunakan untuk keperluan Hankam, jadi yang dimiliki oleh TNI biasanya. Ini nggak kena pajak. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik. Jadi kalau ada kendaraan platnya CD itu ya atau kursi diplomatik, maka nggak kena pajak kendaraan bermotor teman-teman, free itu ya, karena ya semarapannya asasnya timbal balik. Jadi Indonesianya juga di sana nggak dikenakan gitu, negara yang mitra atau partner kita. Jadi kalau misalkan di sananya dikenakan ya kita dikenakan. Jadi asasnya equal atau timbal balik gitu ya. Kemudian wajib pajak lainnya ditetapkan dengan dalam peraturan daerah gitu. Jadi di objeknya jelas dan di sini diberi wewenang di Undang-Undang 8 oleh pajak daerah gitu ya, mengenai tarif dan objek-objek pajak lainnya terkait dengan pajak kendaraan motor di dalam peraturan daerah gitu. Nah, sekarang yang kedua singkatnya siapa saja gitu, siapa saja yang dikenakan, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Jadi gini, memiliki dan menguasai itu dua hal yang berbeda ya. Menguasai itu tidak harus memiliki gitu ya, ini bukan cinta seperti ungkapan cinta tidak harus memiliki ya, tapi beda memang. Memiliki itu ya biasanya ada bukti kepemilikan gitu. Kadang nama kita ya, misalkan kita punya mobil bukan nama kita, tapi BPKB-nya ada di kita, STNK-nya udah dalam penguasaan kita, ya itu kita yang menjadi subjeknya, kita yang harus bayar pajaknya gitu. Jadi bukan berarti misalnya kita udah beli kendaraan gitu ya, beli mobil, BPKB-nya masih sama orang lain, bukti kepemilikan kendaraan masih sama, STNK-nya masih sama orang lain. Siapa yang menjadi harus bayar pajak? Ya yang menguasainya gitu. Jadi tadi ya, yang menguasai dan atau yang memiliki dan atau menguasai gitu ya. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa. Kita tahu kita pengurus dari suatu badan yaitu direktur, direksi ya, atau komisaris, pokoknya menjadi pengurus ya di PT atau di badan tersebut. Kalau yayasan ya berarti ketuanya, kalau CV ya direkturnya gitu, ketua yayasan. Jadi tergantung badan hukumnya seperti apa bentuknya gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya, udah jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar, jangan ragu-ragu teman-teman. Kemudian dasar pengenaan pajaknya, nah ini udah sampai dasar. Apa sih yang menjadi dasar pengenaannya gitu? Kalau kayak PPN kan tadi ya, barang kena pajak, ya kan, jasa kena pajak. Kalau ini pajak kendaraan bermotor, yaitu adalah nilai jual kendaraannya dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan. Jadi ada dua unsur nih teman-teman yang menjadi perhitungan nanti dalam mengenakan pajak kendaraan bermotor, yaitu yang pertama adalah nilai jual kendaraan bermotor atau biasa disingkat NJKB. Kalau di PBB nanti kita belajar tentang PBB ada istilah NJOP. Nah itu persis sama konsepnya dengan pajak kendaraan bermotor. Kalau NJOP kan nilai jual objek pajak, kalau ini nilai jual kendaraan bermotor dan dikalikan juga dengan bobot. Nanti bobotnya itu tergantung dengan jenis kendaraannya. Ibaratnya tergantung, kalau jenis sedan itu biasanya cuma satu karena kan mungkin nggak terlalu merusak jalan ya. Tapi semakin besar, semakin berat kendaraannya itu bobotnya semakin besar, nanti pengalinya semakin, karena itu menimbulkan kerusakan jalan yang cukup parah ya. Jadi tentunya antara sedan dan misalkan trailer atau truk-truk besar itu pasti bobotnya berbeda teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat berat dan alat besar serta kendaraan di air, dasar penanganan adalah NJKB. Jadi misalkan dipakai di air tadi ya, kendaraannya kayak kendaraan bermotor yang di perahu motor atau yang pakai air, itu kenanya NJKB aja. Jadi karena kan dia nggak ngerusak jalan ya. Ya ini yang bobot kendaraan dinyatakan dalam objeknya 1 sampai lebih dari 1 dengan pengertian sebagai berikutnya.
Jadi koefisien satu ini berarti maksudnya adalah kendaraan yang kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi. Jadi nggak terlalu merusak jalan banget dan nggak terlalu polusinya tuh nggak merusak banget gitu ya. Kalau yang lebih dari satu yaitu penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas. Jadi contohnya untuk sedan tuh satu, untuk yang kendaraan yang truk-truk berat itu tronton atau segalanya itu bisa lebih dari satu ya, gitu, dua, tiga atau ya tergantung ya nanti dari perdanya mengaturnya seperti apa. eh ini teman-teman dalam mata kuliah ini yang saya jadikan dasar hukum, jadikan referensi ya atau contoh yaitu di Perda tentang di Jawa Barat ya kita, karena tiap provinsi beda-beda teman-teman ya. Intinya tiap provinsi beda-beda, undang-undang hanya menetapkan batas minimum dan batas maksimum aja dari pengenaan tarifnya dan objeknya gitu ya. Tapi nanti terkait dengan tarif segala macam diatur masing-masing di peraturan daerah dan peraturan gubernur gitu ya. Kemudian tentang NJKB tadi lanjut ya. Bila kendaraan bermotor dari mana sih? Nah, kalau off the road atau eh, biasanya ada off the road ya, harga off the road masih belum di ini belum di apa namanya? Belum digunakan ya. Biasanya yang menjadi NJKB memang sebelum dikenakan PPN atau before PPN. Nah ya, exclude PPN. Kalau sudah di on the road sudah digunakan, ya tetap dikeluarin juga pajak-pajak lainnya, dikeluarin dulu yang menjadi pertambahan apa yang menjadi NJKB-nya tetap nanti sebelum PPN ya, dikeluarin dulu unsur PPN PPNBM-nya. Kalau ada bobot yang dinyatakan unsur mengalir dari NJKB dinyatakan dalam kondisi 1 sampai dengan 3. Nah, jadi maksimal 1 sampai 3. Kalau yang tersebut nilainya berbeda-beda tergantung dari jenis kendaraannya. Untuk perhitungan bobot kendaraan yang berlaku di Provinsi Jawa Barat, ini contohnya Jawa Barat ya, yaitu untuk bobot kendaraan jenis sedan itu satu, untuk bobot kendaraan selain sedan jenis tergendengan segala macam itu 1,3 ya gitu. Jadi pokoknya range-nya antara 1 sampai 3 nih. Nilai jual kendaraan bermotor dan seterusnya ya, dalam hal ini dasar penghitungan NJKB teman-teman ya. Jadi ditentukan berdasarkan harga pasar suatu kendaraan bermotor. Jadi misalkan ada harga mobil sedan merek Vios misalnya atau apa, harga pasarannya berapa, nanti di rata-rata diperoleh unsur data yang akurat. Jadi si pemerintah daerah nih tiap berapa tahun sekali itu mengumpulkan harga jual kendaraan bermotor ya, nanti dirata-ratakan, nanti itulah yang menjadi dasar NJKB gitu ya, dengan memperhatikan faktor-faktor yaitu silinder, CC-nya. Jadi CC-nya dari merek kendaraan bermotor, kemudian tahun pembuatan, harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor, terus dan kendaraan bermotor dokumen pemberitahuan impor barang ya, dalam hal tidak diketahui ya. Jadi dalam hal pasar umum tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor ini teman-teman ya. Jadi pemerintah nih dalam menentukan NJKB ya, nanti kan bikin list tuh disetujui dengan Permendagri, itu menghimpun data pasar terkait dengan harga-harga kendaraan bermotor baik yang baru maupun secondnya berapa tergantung pembuatannya gitu ya, tahun pembuatannya. Dasar pengenaan pajak bobot kendaraan. Nah kalau bobot kendaraan dihitung dari tekanan ganda yang dibedakan dari atas sumbu. Jadi ada berapa sumbu nih truk-truk yang gandengan tersebut, jenis bahan bakar yang digunakan ya, apa solar, bensin, apa listrik gitu ya. Terus jenis penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri apa mesin 2 tak atau 4 tak gitu ya, dan isi silindernya sama. Penghitungan dasar dinyatakan dalam suatu tabel ya yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Jadi ujungnya nanti harus ada tabel dari Permendagri terkait dengan NJKB ini. Perhitungan dasar pengenaan sebagaimana dijelaskan peraturan dalam negeri nomor 23 tahun 2000, NJKB dijadikan dasar pengenaan BPNKB juga. Jadi ada nanti kita materi masuk ke biaya balik nama kendaraan bermotor sama ini ya. Kita kan sekarang pajak kendaraan bermotor itu sama-sama menggunakan dasar dari NJKB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan 60%. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80%. Perhitungan dasar pengenaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam suatu tabel, ini udah ya. Sedangkan perhitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan
penjumlahan nilai rangka bodi nilai jual motor bergerak kendaraan bermotor air. NJKB untuk suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atau harga premium umum di atas suatu kendaraan bermotor dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Jadi misalnya sekarang tahun 2020 berarti tahun 2019. Nilai jual rangka bodi kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut jenis koto jenis ini ya, isi koto gross sampai dengan gross ton 7 ya, 7 ton gitu ya. Fungsi dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor dioperasikan air dibedakan menurut daya kuda, horsepower dan umum motor. Jadi untuk yang di air itu sih bedanya gitu ya teman-teman ya. Tarifnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28, yaitu untuk tarif kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1-2%, sedangkan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya itu ditentukan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Jadi iya, di pasal 5 Undang-Undang tahun 28 itu memberikan range saja teman-teman. Jadi nanti pastinya berapa tergantung dari provinsi masing-masing. Mungkin DKI beda dengan Jawa Barat atau dengan Banten gitu ya, atau dengan daerah lainnya beda. Nanti tergantung yang ngatur adalah pergubnya peraturan daerah diaturkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing gitu ya. Berapa perdanya berapa. Perda itu disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD ya. Kalau Pergub yang nyusun peraturan gubernur, berarti gubernur yang nyusun gitu ya. Oke, ini cukup jelas ya tentang tarif ya. Terus juga tarif pajak itu didasarkan atas apa aja. Jadi berdasarkan tadi ya tarif progresifnya. Tadi kan tarif progresif ya 1-2% untuk pemilikan pertama dan 2 sampai untuk paling progresif, dan didasarkan pada apa sih? Pada atas nama dan atau alamat yang sama. Jadi misalkan kita alamatnya sama, berarti ya ujung-ujungnya bisa KTP lah gitu gampangnya gitu ya. KTP-nya sama, namanya sama, ya udah. Nah, kemudian tarif pajak kendaraan bermotor angkutan ambulans pemadam kebakaran tetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Jadi untuk yang kendaraan umum ya, ambulans, sosial, pemerintah daerah ditetapkan tarif pajak daerahnya, tarif kendaraan bermotornya 0,5% dan paling tinggi 1%. Untuk alat berat dan alat besar ditetapkan paling rendah 0,1 dan paling tinggi 0,2 ya. Tarif kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk penghitungan kendaraan bermotor dilakukan di Provinsi Jawa Barat ditentukan berdasarkan peraturan gubernur ya, Jawa Barat nomor 8. Perhitungannya ya tarifnya gitu ya. Untuk detail tarifnya ditetapkan oleh Pergub. Jadi setelah peraturan daerahnya mengatur berapa persen, nanti Pergub mengatur lagi lebih rinci gitu ya tentang tarif PKB-nya. Untuk kendaraan pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,75%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 kedua dan seterusnya didasarkan atas nama atau alamatnya sama, tanda pengenal diri ya, ditetapkan secara progresif. Untuk kepemilikan kedua 2,25, pemilikan ketiga 2,75 dan seterusnya ya, sampai kepemilikan kelima dan seterusnya. Maksimal berarti 3,75% nih teman-teman ya. Jadi nggak sampai 10%, meskipun undang-undangnya mengatur boleh sampai 10% gitu ya untuk kepemilikan seterusnya. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan untuk yang bermotor atau roda 2 atau 3 dan seterusnya. Untuk kepemilikan ditetapkan secara progresif sebesar pemilikan kedua. Tadi kan untuk roda 4 ya. Jadi tetap sama roda 4 sama roda 2, pertamanya 1,75, tapi untuk kepemilikan keduanya yang baru beda ya teman-teman ya. Nah, tapi poin 3, penerapan tarif PKB tidak berlaku untuk kendaraan umum yang dimiliki oleh badan pemerintah. Jadi tarif progresif ini berlakunya untuk orang pribadi teman-teman ya. Orang pribadi itu bisa badan atau orang pribadi, tapi bukan dimiliki oleh badan pemerintah tarif tadi berlaku untuk orang pribadi ya teman-teman ya. Untuk badan tidak berlaku ya. Di sini untuk badan tidak berlaku. Untuk badan, pemerintah daerah, TNI Polri dan kendaraan umum tidak berlaku tarif progresif. Hanya untuk kendaraan pribadi teman-teman ya. Jelas ya. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan 1% dari NJKB ya, dan bobotnya koefisien.
Dari PKB ambulan pemadam kebakaran ditetapkan sebesar 0,5%. Ya tarifnya 0,5%. Tarif pemerintah daerah TNI Polri ditambah sebesar 0 flat. Jadi ini flat ya, tarif pengambilan flat 0,2. Jadi di daerah Jawa Barat ini untuk yang selain kendaraan pribadi tarifnya flat teman-teman ya. Gitu. Kendaraan umum 1%, ambulan dan seterusnya. Bisa dilihat lagi ya di sini. Oke, jelas ya. Lanjut untuk koefisien ya, ini diambil dari perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor dan biaya nama kendaraan bermotor tahun 2016 ya. Yang sampai sekarang masih berlaku. Ini untuk daerah Jawa Barat sesuai dengan Permendagrinya bobotnya gitu ya. Daerah Jawa Barat menetapkan untuk sepeda motor koefisiennya 1, untuk sedan, untuk jenis mobil kendaraan roda 4 sedan 1,02, Jeep 1,05, minibus, Berlin van, pick up 1, dan seterusnya ya, sampai paling tinggi 1,3 bobotnya. Koefisiennya 1,3 gitu ya. Jadi yang lebih mahal otomatis pajaknya truk itu lebih mahal daripada pajaknya sedan karena koefisiennya pengalinya lumayan nih teman-teman ya. Tapi tinggal lagi-lagi kembali ke harga jual juga ngaruh gitu. Walaupun katakanlah sedan Ferrari gitu ya, harganya 8 miliar kali NJKB walaupun koefisiennya 1, ya pasti lebih mahal daripada truk yang harganya cuma 500 atau 1 M gitu misalkan gitu ya. Jadi tetap NJKB maupun koefisien ngaruh jenis ininya gitu ya, ngaruh kepada pajaknya nanti. Kemudian masa pajaknya itu kapan sih dikenakan? Yaitu pajak kendaraan dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu bayar sekaligus di muka. Nah, jadi pajak kendaraan bermotor itu beda dengan pajak lainnya ya. Jadi agak beda. Jadi pajak kendaraan bermotor itu dibayar di muka, teman-teman. Jadi misalkan kita beli mobil tahun ini nih Agustus ya 2020 misalkan. Nah, teman-teman harus bayar pajak dari 2020 sampai dengan Juli tahun 2021 gitu ya. Jadi maju ya, onward gitu, progress. Jadi dibayar di muka. Nah, nanti kalau suatu saat ada apa-apa misalkan misalkan mobilnya kecelakaan atau mobilnya rusak karena bencana alam, itu bisa diajukan restitusi karena pada prinsipnya mobil tersebut bayar pajaknya udah duluan tapi mobilnya udah nggak bisa dipakai lagi karena bencana alam atau karena kecelakaan berat gitu ya. Itu bisa dimintakan restitusi pajaknya gitu. Ya kalau pajaknya kecil kan mas, tapi kalau pajaknya miliaran, pajaknya ratusan juta untuk mobil mewah ya lumayan gitu harganya. Kemudian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor ini paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, transport moda dan sebagainya. Jadi untuk jalan ya kembalikan. Jadi teman-teman jangan merasa, jadi ini teman-teman jangan bertanya lagi ya ketika kok saya punya mobil saya kok saya dipajaki lagi gitu ya. Nah ini pajak itu kan seperti tadi ya teman-teman, dan seperti di awal saya jelaskan bahwa pajak itu kan iuran dipaksakan oleh negara sebenarnya untuk membantu untuk untuk kita juga kembali gitu untuk membangun sarana transportasi umum, sarana umum juga gitu, yaitu untuk membangun jalan atau perbaikan jalan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya pajak yang kita bayarkan tuh secara tidak langsung sih gitu, kalau itu akan kembali ke kita juga karena kebanyakan bertanya-tanya bayar pajak itu enggan karena mungkin belum paham kalau pajaknya itu secara nggak langsung masuk. Kenapa saya secara nggak langsung? Karena ya kalau pajak memang prestasinya tidak langsung, tidak seperti atribusi atau yang mendapatkan langsung ya, kita dapat pelayanan ini bayar sekian kita mendapatkan pelayanan atau apa gitu. Tapi kalau pajak emang nggak langsung, kita bayar pajak sekarang itu belum tentu nikmatinya saat ini, bisa jadi tahun depan, 2 tahun 3 tahun lagi jalannya diperbaikin atau gimana ya. Itu inilah dari sinilah fungsi pajak gitu ya. Jadi dipakai atau nggak dipakai mobil itu tetap harus bayar pajaknya gitu ya. Dana pajak hampir mirip dengan pajak-pajak lainnya, itu 2% per bulan ya dari pajak pokok turutan ya. Paling lama maksimal 24 bulan, jadi atau 20% berarti 48% ya, sama ini dengan. Dan di Perda di peraturan daerah Jawa Barat juga sama mengatur ini teman-teman. Oke, nah ini rumusnya gampangnya gini, PKB sama DPP kali tarif ya. DPP-nya apa? DPP-nya dari NJKB dikali koefisien kali tarif pajak gitu ya. Gitu.
koefisiennya berapa. Koefisien 1 ya berarti NJKB aja, gampangnya gitu. Tapi kalau koefisien lebih dari 1 ya nanti NJKB-nya akan lebih dari 1 gitu ya, atau lebih dari NJKB. Nah ini contohnya teman-teman ya, Tuan A seorang warga Sukabumi, Jawa Barat memiliki mobil untuk sedan dengan jika mobil tersebut diketahui tahun 2015 adalah 100 juta. Koefisien asal mobil tersebut berdasarkan data Pergub adalah 1,025. Mobil tersebut adalah mobil Tuan A yang ketiga. Hitunglah PKB yang harus dibayar berapa nih? Berarti PKB-nya berapa diketahui NJKB kali koefisien kali tarif ya. Rumusnya kan gini. Ya tinggal dikalikan aja teman-teman ya, 100 juta dikali koefisien 1,25 dikalikan tarif karena ini yang ketiga, maka tarifnya 2,75%. Lihat tadi ya yang ditarif di Pergub tadi berapa untuk yang ketiga progresif ya. Maka PKB-nya ketemu ke 2,8 juta 18.740. Nah itu ya gampang kan, menghitungnya gampang banget gitu teman-teman. Nah kemudian yang harus kita ketahui bahwa ya kalau realnya nanti di STNK itu ada biaya tambahan ya selain pajak kendaraan bermotor. Ini hanya pengetahuan tambahan teman-teman ketika ngomongin pajak kendaraan bermotor, karena kita sering menjumpai nanti di STNK itu ada SWDKLLJ, ada atau biaya administrasi TNKB, ada biaya administrasi STNK. Kalau diterbitkan baru berarti biaya penerbitan, atau kalau emang tiap tahun yang itu apa namanya daftar atau bayar pajak yang tiap tahunnya itu biaya administrasi pengesahan. Kalau yang 5 tahunnya penerbitan STNK. Nah biaya yang terkait dengan ini teman-teman SWDKLLJ itu panjang banget singkatannya itu ya, intinya tuh sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Ini ada tarif-tarifnya nih, untuk mobil berapa ya kan, untuk mobil pick up atau sedan tarifnya berapa ya, untuk sepeda motor di atas 250 cc ada berapa tarifnya, di bawah 250 cc berapa. Ini teman-teman tinggal lihat di tabel ini ya. Kemudian untuk tarif administrasi STNK ya, ini kalau penerbitan 100.000, perpanjangan STNK 100.000. Untuk kendaraan bermotor tadi roda 2, bermotor lebih 4 baru 200.000 dan perpanjangan 200.000 untuk penerbitan ya ini ya. Nah kalau untuk yang penerbitan ini, kalau untuk penerbitan STNK dan untuk perpanjangan STNK ya, ini kalau untuk yang penerbitan TNKB ini biasanya yang 5 tahun tanda nomor kendaraan ini biasanya plat nomor lah, gampangnya plat nomor itu kalau 5 tahun sekali nanti kan bayar ini nih teman-teman, ada biaya tambahan lagi nih, biaya besar tanda nomor kendaraan. Untuk motor dan roda 2, 3 60.000, untuk kendaraan roda 4 dan atau lebih biaya plat nomornya lah, gampangnya plat nomornya 100.000 gitu ya. Kemudian untuk pengesahan tanda nomor kendaraan, pengesahan tadi pengesahan STNK ya, ini nggak usah dulu, ini udah nih. Oke, ada kesalahan. Oke, ini ya intinya biaya tambahannya. Jadi total tuh yang harus dibayar biasanya yaitu pajak kendaraan bermotor, ada sumbangan wajib dana kecelakaan, tambah biaya administrasi dan KB kalau ganti plat nomor, sama biaya administrasi STNK. Atau kalau misalkan normalnya ya minimal ada PKB, SPDKJ sama biaya administrasi STNK. Itu aja teman-teman ya. Ini rujukannya dari peraturan-peraturan dan dari situs Bapenda Jawa Barat ya, Badan Penerimaan Pajak Daerah Jawa Barat. Silakan, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi supaya nggak ketinggalan update-update informasi terkait perpajakan baik pajak pusat maupun daerah, jangan lupa subscribe dan juga follow akun Instagram dari Cashflow-Gansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, semoga sukses.